Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Efri Widestuti Lamonua. Saya dengan NIM 2003056027 pada hari ini akan menjelaskan mengenai ambing dari mata kuliah Ilmu Ternak Perah. Adapun pokok bahasan yang saya akan jelaskan dalam presentasi kali ini yaitu bentuk ambing dan juga sistem perambingan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ambing. Ambing merupakan kelenjar yang berfungsi mengeluarkan susu untuk makanan anaknya setelah lahir. Ambing tumbuh selama kebuntingan dan mulai mengeluarkan susu setelah beranak. Ambing pada sapi perah terdiri dari 4 bagian yang terpisah, yaitu bagian depan dan belakang, serta bagian kiri dan kanan. Ambing sapi perah merupakan gabungan dari 4 kelenjar mamae yang disebut quarter yang masing-masing terpisah satu antara dengan yang lain. Bentuk ambing. Pada ternak ruminansia besar, dalam artian sapi dan kerbau, mempunyai 4 bilik susu atau 4 quarter susu yang bisa mencapai 50 kg beratnya. Namun, tergantung besar kecilnya ternak. Sedangkan pada ruminansia kecil, ada domba dan kambing mempunyai 2 bilik susu saja, namun beratnya dari 4 sampai 6 kg. Sistem perambingan. Berat kelenjar ambing adalah setengah dari produksi susu harian. Jika produksi susu sekitar 50 kg, maka berat kelenjar ambing bisa dihitung setengah dari produksi susu tersebut, atau bisa diperkirakan 25 kg. Dalam keadaan ini, butuh ikatan kuat antara tubuh dan ambing, dan peran itu tidak bisa dilakukan oleh jaringan kulit semata. Yang ketiga, dalam sistem perambingan ada 2 jaringan penyangga utama. Yang pertama adalah lateral suspensory ligamen dengan warna putih dan tidak elastis. Dan yang kedua adalah media suspensory ligamen dengan warna kuning dan elastis, dan sebuah jaringan connective tissue lamen. Jaringan penyangga ambing. Pertama, ada kulit pembungkus jaringan penyangga ambing. Yang pertama ada jaringan penyangga ambing. Yang pertama adalah kulit, di mana kulit sebagai pembungkus ambing dengan disertai bulu di seluruh permukaan kecuali pada puting. Yang kedua adalah ada jaringan subukutan atau facial superficial, di mana jaringan di bawah kulit menghubungkan kulit dengan jaringan yang di bawahnya. Dan yang ketiga adalah cord-like tissue, jaringan seperti anyaman tali, di mana ambing bagian depan dorsal dengan dinding abdomen. Dan keempat adalah ligamentum suspensory lateralis, lapisan luar, jaringan elastis asal dari tendon subpelvis ke arah bawah dan depan, yang mengaitkan pangkal paha bagian dalam pertengahan ambing belakang ke depan. Dan yang kelima adalah ligamentum suspensory lateralis, lapisan dalam, di mana asal dari tendon subpelvis dari atas ambing berkembang ke bawah dengan membungkus ambing. Dan yang keenam adalah tendon subpelvis bertaut pada permukaan ventral os pelvis. Dan yang ketujuh adalah ligamentum suspensorium medialis, di mana 2 lembar jaringan elastis dari dinding abdomen melekat bagian tengah ambing. Ligamentum suspensory medialis merupakan 2 lembar jaringan elastis dari dinding abdomen melekat bagian tengah ambing. Ikatan ambing. Pada ikatan ambing, lateral suspensory ligamen terdiri dari 2 sektoral
Yang keduanya muncul dari bagian pelvis sebagai bagian dari komponen urat atau disebut tendon subpelvis. Bagian permukaan lateral suspensori ligamen ini menampakkan di atas permukaan ambing pas di bawah kulit tetapi juga di dalam gantungan. Sedangkan median suspensori ligamen yang muncul dari jaringan kolektif dari dinding perut, jaringan ini masuk ke ambing maksudnya dalam bentuk lapisan tipis mengarah ke samping ke lintang sehingga membagi bilik ambing kiri dan kanan. Jaringan lateral suspensori ligamen ini berwarna putih dan juga bukan merupakan jaringan elastis. Namun jaringan atau median suspensori ligamen berwarna kuning dan elastis. Jaringan median ini akan mengencang saat ambing berisi atau terisi susu, sedangkan jaringan lateral tidak mengencang. Jika terna pera mempunyai ambing, maka yang menggantung itu berarti jaringan lateralnya mengalami kelemahan. Histologi kelenjar susu. Pertama, ada komponen terkecil jaringan sekretorik dalam kelenjar susu disebut alveolus, di mana berbentuk seperti bola dan terdapat dinding yang terdiri dari satu lapisan sel epitel atau dikatakan sel sekretorik. Terdapat bagian luarnya terbungkus oleh membran basal, membran propria, di tengah ada rongga atau lumen alveolus, di mana ditampung sementara hasil sintesis komponen susu yang disekresikan oleh sel epitel. Pada bagian luar membran propria menempel sel myopitel. Bila ada hormon oksitoksin akan kontraksi berfungsi memerah susu keluar melalui ductus intercalaris. Pada alveolus terdapat lobus, di mana lobus ini merupakan sejumlah alveolus. Satu unit lobus terdiri dari 100 sampai 220 terdiri dari 150 sampai 220 alveolus yang terbungkus jaringan ikat dengan volume 0,7 sampai 0,8 mil mengeluarkan susu melalui saluran susu. Sedangkan lobus merupakan sejumlah lobulus yang bergabung menjadi lobus, dikelilingi kapsul jaringan ikat tampak berwarna putih, mengeluarkan susu melalui saluran susu kapiler, tidak mempunyai peran dalam milk ejection. Terakhir ada ductus atau saluran susu. Saluran susu itu terbagi dari 4, yaitu adalah saluran kapiler, saluran induk, saluran sinus lactoferus atau gland Cistercian, dan yang terakhir adalah cistern atau strict canal, di mana sistem saluran dan gland cistern ini membawa susu dari sel sekretorik menuju puting untuk diperah. Sedangkan saluran kapiler di mana ductus intercalaris dan ductus intralobularir, di mana susu dihasilkan oleh sel epitel pada alveolus, disekresikan di dalam rumen, disalurkan dalam saluran-saluran kecil, di mana ini merupakan ductus intercalaris. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai ambing, mengenai bentuk-bentuk ambing, dan juga sistem perambingan. Apabila ada kesalahan penggunaan kata, kesalahan penyampaian, dan kekurangan ketidaktepatan di dalam menyampaikan, saya memohon maaf, dan jika ada yang mau diberikan saran bisa melalui komentar. Terima kasih.